Selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru dari channel YouTube Triple B hari ini saya ingin membahas transfer update dari 3 pemain yang sedang diincar oleh beberapa klub besar di English Premier League. Yang pertama adalah Jadon Sancho, yang kedua adalah Harry Kane, dan yang ketiga adalah Erling Haaland. Kita tahu Chelsea, Manchester United, bahkan Liverpool dikabarkan tengah mengejar salah satu pemain ini untuk menjadi pemain baru mereka untuk musim depan. Artinya 3 pemain ini memang menjadi hot commodity atau komoditi panas di bursa transfer musim panas ini. Yang pertama adalah Jadon Sancho, pemain yang sekarang memperkuat Borussia Dortmund di Jerman, betul kan? Bermain di Bundesliga. Dalam 2 musim terakhir, Sancho telah membuktikan bahwa dia tidak hanya bisa mencetak gol, tapi dia juga bisa memberikan belasan assist. Dan yang diperlukan Manchester United juga kebetulan adalah pemain yang bisa bermain kreatif. Di sektor mana? Di sektor lini tengah. Di mananya? Di sebelah mananya? Di sebelah kanan. Kita tahu itu yang menjadi problem bagi Manchester United musim ini. Ole pernah mencoba Daniel James, mainnya sementara bagus, tahu-tahu turun. Ole pernah bermain mengandalkan Greenwood di posisi tersebut, mainnya kurang baik, tiba-tiba mulai main bagus, terus tiba-tiba cedera. Dan siapa lagi? Rashford pernah ditaruh di posisi tersebut, tapi tidak berkembang seperti biasanya jika dia bermain di sebelah kiri. Dan kita tahu bahwa Sancho merupakan target dari Manchester United sejak musim lalu, tapi karena memang harga yang tinggi sehingga Manchester United tidak bisa membeli Jadon Sancho. Tapi kabar terakhir nih teman-teman, bahwa Borussia Dortmund telah menurunkan harga dari semula 120 juta pound menjadi 81,5 juta pound. Ini yang saya baca dari beberapa media di Inggris. Jadi ini adalah sumber dari Inggris langsung. Bahwa Jadon Sancho sendiri bahkan sudah ingin pindah ke Manchester United, dan juga kabar terakhirnya bahwa pihak Manchester United mulai berdiskusi tentang kesepakatan secara pribadi dengan Jadon Sancho sebelum nantinya mereka akan memberikan formal bid atau penawaran resmi ke Borussia Dortmund. Ya, saya kira ini adalah salah satu pemain yang bisa merubah permainan MU dengan tidak hanya mengandalkan Bruno Fernandes. Jadi jangan sampai nanti setiap game nih Bruno ini harus bermain bagus. Jangan sampai setiap game ini jika Bruno tidak bermain bagus maka berharap juga ke Paul Pogba. Tapi ada pemain yang sudah pasti bisa bermain dengan energi tinggi, dengan skill tinggi, dan juga dengan kepintaran yang diperlukan oleh Manchester United. Because MU itu sebetulnya dalam urusan mencetak gol bisa saja jika engine of the creative play from MU ini berjalan. Artinya mesin kreativitas dari Manchester United berjalan. Itu kan berada di lini tengah. Beda kita tahu sekarang di lini pertahanan ya sudah ada Maguire yang sudah mulai membaik, Lindelof dan juga Eric Bailly, ya tentunya mereka juga nanti akan mengincar center back. Ya Sergio Ramos mungkin kita kan nggak pernah tahu, walaupun Sergio Ramos juga usianya sudah senior, bisa saja nanti dia didatangkan secara gratis, tinggalkan nego gaji ya. Barcelona saja banyak membeli pemain atau merekrut pemain, nggak membeli ya Barcelona, karena Barcelona merekrut pemain secara gratis ya, walaupun akhirnya mereka miss juga ke Wijnaldum kan ya, karena itu poinnya. Kalau juga memang MU bisa mendatangkan Sergio Ramos, MU juga perlu memberikan penawaran gaji yang menarik. So we wait perkembangan dari Manchester United, tapi saya kira bahwa MU bisa saja mendatangkan Jadon Sancho karena memang itu merupakan target utama mereka, dan juga saya kira missing link bagi Ole dalam urusan menyerang. And kemudian second player, ini adalah Harry Kane. Dia juga menjadi komoditi panas setelah dia menyatakan akan pindah. Kemana kira-kira Kane akan pindah? Tentu ke klub yang bisa memenuhi permintaan dari Tottenham Hotspur yang kabarnya tidak menginginkan pemain dari klub yang akan membeli Harry Kane. Artinya tidak ingin ada barter dengan pemain, juga full cash, dan nilainya juga cukup besar teman-teman. Yang dikabarkan adalah 150 juta pound, belum lagi gaji yang tinggi. Ini sesuatu yang sangat sulit untuk dipenuhi klub-klub dari Inggris. Walaupun Chelsea punya duit sebanyak itu, tapi apakah Chelsea mau memberikan 100% cash bagi Harry Kane? Belum tentu juga. Walaupun kebutuhan Chelsea adalah di lini depan, tapi mungkin mereka akan mencari pemain yang jauh lebih muda lagi, yang mungkin bisa nanti mereka pertahankan hingga beberapa tahun ke depan daripada Harry Kane yang kita tahu memang sih sudah memasuki usia emasnya 27 tahun, tapi nilainya ini menurut saya ini nilai yang sangat fantastis. Ya maybe Manchester United bisa masuk jika Chelsea mundur.
Betul dong, karena MU juga memerlukan target man di depan. Martial, we don't know. Cavani, ya kan kita tahu usianya sudah tidak muda lagi. Mungkin dia akan lebih sering menjadi pemain pelapis. Ighalo sudah pindah ya, sudah lama Ighalo tidak bermain di Manchester United. Jika memang Chelsea mundur dalam perburuan Harry Kane, saya kira MU bisa saja masuk. Dan saya pikir MU juga punya uang untuk memenuhi permintaan dari Tottenham Hotspur. Kan musim lalu mereka tidak membeli banyak pemain. Ada membeli pemain, tapi kan tidak dengan harga yang fantastis. Jadi ini incaran MU ini bisa dua. Apakah Kane atau Sancho? Salah satu saya kira mereka akan datangkan musim ini untuk bisa memenuhi keinginan dari Ole Gunnar Solskjaer yang pertama-tama tentu memerlukan pemain yang kreatif di sektor kanan. Atau substitute-nya atau penggantinya adalah striker murni, bisa juga Harry Kane. Walaupun ya persaingan dengan Chelsea ini tergantung juga dengan Chelsea kan seperti yang tadi saya katakan, jika Chelsea back off. Tapi jika pemilik Chelsea Roman Abramovich bisa memenuhi full cash tersebut, maka saya kira ya kemungkinan besar Kane akan ke Chelsea. Apalagi kita tahu bersama Thomas Tuchel, Chelsea menjadi tim yang menjadi juara di Eropa, kemudian mereka akan kembali tampil di Eropa dan kita tahu bahwa proyek dari Thomas Tuchel tentunya akan lebih menjanjikan. Ya faktanya kan seperti itu. And now the third player. Ini nih yang paling dibicarakan di media sekarang ini atau diberitakan. Bahkan di sosial media juga begitu rame. Yaitu Erling Haaland. Harga yang sebetulnya diminta oleh Borussia Dortmund sama loh seperti Harry Kane. Ya itu yang dikabarkan 150 juta pound. Jadi ya perbedaannya bahwa dalam urusan untuk membeli Haaland, Chelsea coba untuk menawarkan pemain Tammy Abraham dengan harga yang dipatok 40 juta pound. Nah jika Borussia Dortmund menyetujui ini, mendapatkan striker pengganti seperti Tammy Abraham yang muda, walaupun ya memang kualitasnya juga perlu dipertanyakan nanti ya, apakah dia akan bisa mampu atau tidak nih bermain di Bundesliga. Tapi ya melihat dari track record Borussia Dortmund yang sebelumnya membeli beberapa pemain asal Inggris, ya mereka bagus-bagus saja sih, seperti Jadon Sancho, kemudian juga Jude Bellingham. Jadi bisa saja nanti Tammy Abraham pindah dan Chelsea mendapatkan Erling Haaland dengan harga yang lebih murah, tentu bukan 150 juta pound. Atau Chelsea can wait until next year, di mana akan ada klausul rilis dari Erling Haaland sekitar 70 juta pound. Tapi menunggu hingga tahun depan juga bahaya. Ya, jangan-jangan nanti akan juga ada klub-klub lain yang coba untuk mendekati Erling Haaland. Real Madrid kita tahu walaupun sekarang posisi Real Madrid lebih lemah daripada Chelsea dalam perburuan pemain tersebut, apalagi Barcelona. Tapi kenapa sebetulnya Chelsea membutuhkan Erling Haaland atau juga Harry Kane? Kalau tadi MU saya sudah jelaskan creativity. Kalau Chelsea jelas dalam urusan mencetak gol, teman-teman bisa mempelajari klasemen akhir English Premier League musim lalu, bahwa Chelsea menjadi klub yang paling sedikit mencetak gol di papan atas. Bahkan di antara 7 tim yang berada di atas, Chelsea itu paling sedikit mencetak gol. Walaupun defensive record mereka salah satu yang terbaik bersama Manchester City. Tapi dalam urusan mencetak gol ini lebih penting. Ya kenapa saya katakan lebih penting? Karena itu dibutuhkan untuk lebih banyak meraih kemenangan. Dan juga dari catatan beberapa klub yang juara di English Premier League, mereka tidak hanya punya lini pertahanan yang solid, tapi juga lini depan yang bisa mencetak banyak gol yang produktif. So Chelsea needs a goal scorer, apakah itu Harry Kane atau Erling Haaland. Dan saya kira kemampuan Chelsea untuk menyelesaikan transfer-transfer yang sulit sudah kita lihat di masa lalu, bahwa mereka bisa mendatangkan pemain-pemain dengan nilai yang mahal. Walaupun ya musim lalu ada beberapa pemain yang juga bisa kita katakan belum perform sesuai ekspektasi, seperti Havertz, Werner, apalagi Hakim Ziyech. Tapi hebatnya Chelsea menjadi juara Liga Champions. Nah kenapa itu? Ya itu tentu semua karena pelatih mereka Thomas Tuchel. Ya kita tunggu saja nanti bagaimana pergerakan dari klub-klub yang berada di bursa transfer kali ini. Tapi sayang saja bahwa klub besar lainnya di La Liga atau juga di Italia sepertinya tidak sekuat klub-klub yang berada di Liga Inggris. So we wait for the next development. Bagi teman-teman yang ingin memberikan pemilihan kalian, kira-kira Kane kemana, kemudian Haaland bagusnya kemana, dan Jadon Sancho cocoknya kemana, silakan berikan komentar kalian di kolom komentar di bawah konten ini. Akan rame nih, ya akan mendebarkan juga. Kita tunggu kemana nih 3 pemain ini. Nanti mungkin setelah Euro baru akan ketahuan. No hate, only football, salam sepak bola.